Halo Sobat Master, kembali lagi di video 45 menit tembus 15 soal. Kali ini kita masih akan membahas fisika, di mana edisi untuk video kali ini lebih tepatnya adalah untuk membahas fisika 2B. Sedikit berbeda dengan fisika 2A, namun memiliki karakteristik yang ya kurang lebih sama. Nah, di mana di dalam video ini kita akan coba mengulik lebih jauh terkait dengan gimana cara mengidentifikasi setiap soal-soal yang diberikan dengan cepat dan menemukan hasil yang tepat. Oke, kita akan mulai mengutip soalnya terlebih dahulu dari soal nomor 1. Oke, ini adalah soal nomor 1. Dikatakan bahwa jika terdapat dua buah muatan Q1 dan Q2 yang besarnya adalah 1 elektron dan minus 4 elektron, masing-masing diletakkan di 1,0 dan 4,0. Berapakah besar gaya elektrostatik yang dirasakan oleh muatan 1? Nah, di sini besar gaya elektrostatik yang dirasakan oleh muatan 1 kita bisa tulis sebagai F dari muatan 1 akibat muatan 2, atau berarti sama dengan 1/4pi epsilon 0 dikalikan besar Hi1 dikalikan besar Hi2 dibagi dengan jarak antara R12 seperti ini kuadrat gitu ya, terus kemudian diberikan R hat. Nah, nilainya ini berarti 9 kali 10 pangkat 9. Ini untuk mewakili 1/4pi epsilon 0. Nah, dikalikan dengan Q1 itu besar dari muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat minus 19, terus kemudian dikalikan 4 kali 1,6 kali 10 pangkat minus 19 seperti ini. Nah, lalu semuanya akan dibagi dengan jarak R kuadrat, di mana jarak antara 1 dengan 4 itu 3. Kita asumsikan satuannya adalah meter, berarti 3 kuadrat adalah 9. Dan oleh karena jenis muatan pertama positif, jenis muatan kedua negatif, maka arah interaksi atau arah gaya elektrostatik yang dirasakan oleh muatan 1 adalah justru menuju ke muatan 2. Sehingga nanti kalau kita berikan vektor, maka vektornya adalah I hat atau ke kanan. Nah, dimana kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, berarti nanti hasilnya adalah 10 6,4. Nah, berarti hasilnya adalah 6,4. Terus kita kalikan dengan 1,6 dikalikan 10 pangkat 38 dikurangi 9, berarti minus 29. Nah, satuannya adalah Newton. Itu tadi pembahasan soal nomor 1 tentang gaya elektrostatik. Sekarang kita akan kutip soal nomor 2. Nah, ini dia soal nomor 2. Jadi di soal nomor 2 ini kita dijelaskan bahwa jika di luar sebuah cangkang bermuatan diletakkan sebuah muatan elementer sebesar 2e atau 2 kali besar muatan elektron dan berjarak 1 meter dari kulit cangkang. Nah, kita asumsikan misalkan radius cangkang adalah sebesar R. Nah, ini adalah radius dari si cangkang, dan cangkang bermuatan di sini dia berarti mengambil bentuk seperti kulit bola ya, kulit bola bermuatan. Oleh sebab itu, berarti sekarang kita tahu nih bahwa teori muatan pada cangkang bermuatan itu ketika kita ingin cari tahu gaya elektrostatik dari muatan elementer lain yang berada di sekitar cangkang, itu sama saja kita menganalogikan atau kita memisalkan muatan dari cangkang itu tadi yang berada di kulit cangkangnya itu terdistribusi di pusat cangkang atau di titik 0 yang ada di tengah-tengah cangkang. Sehingga untuk menentukan gaya elektrostatik yang dirasakan bagi muatan plus 2e sungguh sangat gampang ya. Berarti F kita nyatakan untuk muatan elementer Q sama dengan 1/4pi epsilon 0 dikalikan muatan cangkang. Nah, misalkan muatan cangkangnya kita tuliskan sebesar plus Q besar. Nah, kayak gini misalkan. Terus kemudian dikalikan dengan muatan elementernya adalah 2 kali 10, berarti ini 3,2 kali 10 pangkat minus 19. Nah, terus kemudian jaraknya adalah tinggal kita jumlahkan R
karena tadi kita anggap bahwa muatannya itu terpusat di pusat cangkang, ya berarti jaraknya sama kayak kita mengukur jarak pusat cangkang hingga 1 meter di luar kulit cangkang, berarti R plus 1 seperti ini kuadrat. Nah, tinggal kita beri R hat. Nah, berarti nanti hasilnya adalah K per, nah di sini R plus 1 kuadrat tinggal kita kalikan dengan 3,2 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Nah, itu adalah cara menentukan besar gaya elektrostatik yang ditimbulkan oleh sebuah cangkang bermuatan jika kita meletakkan sebuah muatan elementer lain di sekitar cangkang. Kalau di dalam cangkang nilainya 0, nilai gaya elektrostatik muatan elementer itu. Kalau di luar cangkang nilainya sama seperti kita menghitung F biasa dengan mengasumsikan bahwa si muatan cangkangnya itu seperti seolah-olah terdistribusi atau berada di pusat cangkang. Kita masuk ke soal nomor 3. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah soal nomor 3, di mana di soal nomor 3 ini kita diminta atau dijelaskan bahwa di dalam sebuah cincin bermuatan, total muatannya minus 2Ki, akan diletakkan sebuah muatan elementer Ki0 tepat di pusat cincin. Jika muatan pada cincin tersebut terdistribusi merata pada seluruh bagian cincin, tentukan besar medan listrik yang dialami oleh Ki0. Berarti kita bisa ilustrasikan, nah misalkan aku punya sebuah cincin tipis dengan ketebalan yang bisa diabaikan seperti yang berwarna merah. Dan total muatan cincin ini untuk keseluruhan adalah minus 2Ki besar. Nah, muatan ini tersebar merata, terdistribusi merata ke seluruh cincin. Yang artinya jika aku bisa mengutip satu partisi di sini, DHI, maka jenis muatan yang aku bisa isolasi di DHI ini juga negatif. Kemudian diletakkan muatan sebuah muatan elementer Ki0 di pusat cincin. Terus kemudian kita disuruh menentukan besar medan listrik yang dialami oleh muatan elementer tersebut. Nah, untuk menentukan besar medan listrik tentu kita langsung menarik garis gini ya. Nah, jadi kita menarik garis dari muatan elementer DHI ke Ki0, di mana setiap muatan negatif akan menghasilkan garis-garis medan listrik yang di sekitarnya dengan arah menuju ke si sumber muatan itu. Berarti DE-nya arahnya ke sebelah sana. Nah, kita tahu ya bahwasannya kalau misalkan aku gambarkan atau aku isolasi sebuah muatan lain, misalkan sebesar DHI juga, maka efek atau besar medan listrik yang ditimbulkan akibat muatan lain yang merupakan pencerminan DHI yang tadi itu juga arahnya berlawanan dan besarnya pun sama. Jadi besarnya sama namun arahnya berlawanan. Di sini kita tahu bahwa setiap sepasang elemen DHI yang kita pilih dan keduanya pasti memiliki besar yang sama, sama-sama negatif juga. Dan ternyata kalau kita lihat ke gambarnya, dia akan menghasilkan resultan 0. Jadi setiap satu pasang muatan elementer yang di sisi yang berseberangan di dalam suatu cincin itu menghasilkan resultan E, jadi DE totalnya dari setiap sepasang itu sama dengan 0. Nah, ini menggiring kita pada simpulan karena di dalam satu cincin bermuatan itu terdapat tak hingga banyak buah pasangan muatan-muatan seperti DHI ini yang mengelilingi cincin hingga penuh. Nah, maka kita bisa simpulkan medan listrik total atau medan listrik net yang dirasakan di titik O itu juga pasti sama dengan 0 karena setiap elemen muatannya akan saling menghilangkan satu sama lain. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, ini dia soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 dikatakan di dalam konfigurasi bola pejal konduktor, total muatannya adalah plus Ki besar. Medan listrik hanya dapat ditemukan di daerah titik-titik-titik. Nah, kalau kita perhatikan konstruksi dari bola pejal konduktor itu misalkan seperti gambar yang aku beri warna hijau ini. Nah, di mana tentu karena dia dibilang pejal secara material, memang di dalamnya sini terdapat daging. Nah, cuman apa yang ditinjau seperti yang diminta pada bab ini itu lebih kepada muatannya. Di mana suatu benda yang dikatakan konduktor pasti muatannya terdistribusi di lokasi-lokasi yang ada di permukaan luar
dari bolanya itu aja. Nah gitu, jadi muatan-muatannya itu hanya terdistribusi di permukaan atau kulit terluarnya. Berarti di dalamnya ini nggak ada. Karena apa? Karena sesuai dengan definisi dari konduktor, suatu benda yang konduktor itu artinya dia mudah untuk menghantarkan arus listrik, sehingga arus listrik itu bisa lebih mudah untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, oleh sebab itu, dengan menggunakan hukum Gauss, kita tahu bahwa jika kita membuat Gauss di dalam permukaan bola pejal konduktor seperti ini, maka kita tidak akan menemukan medan listrik sama sekali. Nah, di mana medan listrik baru akan ditemukan ketika kita mengamati lokasi yang persis di garis hijau ini atau persis di kulitnya. Nah, seperti ini, atau kemudian di luarnya. Nah, jadi di sembarang jarak, di sembarang titik P yang berada di luar bola pejal konduktor, pasti ada medan listriknya. Medan listrik yang ditimbulkan oleh ini tadi, bola pejal konduktor dengan lokasi muatan yang hanya ada di kulit terluarnya saja. Sehingga isian yang tepat untuk kalimat ini, medan listrik hanya dapat ditemukan di daerah di luar bola pejal konduktor tersebut. Oke, itu jawaban untuk soal nomor 4. Sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, ini dia soalnya. Dikatakan di sini bahwa sebuah kapasitor dengan kapasitansi C1. Nah, C1-nya 10 milifarad. 10 milifarad itu berarti 10 kali 10 min 3 ya. 0,01 farad. Pada awalnya dihubungkan dengan sumber tegangan 48 volt. Berarti skema di awalnya ada sumber 48 volt, terus kemudian dihubungkan dengan kapasitor C1. Nah, ini GGL. Berarti peristiwa yang terjadi di sini adalah peristiwa pengisian kapasitor C1. Nah, dikatakan bahwa pada kalimat kedua, saat telah mencapai keadaan tunak, kapasitor dilepas. Berarti keadaan tunak itu tercapai ketika Hi dari C1 tadi sudah penuh. Nah, gitu ya. Berarti penuhnya sebesar apa? Berarti sekarang nilai muatan Hi bagi C1 itu sama dengan, nah, GGL-nya dikalikan dengan kapasitansi kapasitor C1. Kemudian setelah tunak dilepas gitu kan, jadi setelah penuh sebesar ini muatannya epsilon atau GGL dikalikan C, langsung dihubungkan dia, dilepas dan dihubungkan dengan kapasitor C2 secara paralel, di mana C2 itu adalah kapasitor yang dimensinya sama dengan C1 namun disisipkan sebuah dielektrikum bahan dengan epsilon R sebesar 3,0 secara paralel. Oh, berarti kemungkinan rangkaiannya akan berbentuk seperti ini ya. Nah, kayak gini. Nah, ini ada C1, ini ada C2. Nah, ketika kita tahu bentuk atau konfigurasi seperti ini, sebenarnya informasinya adalah bahwa yang menjadi suplai muatan bagi C2 untuk pengisian C2 itu adalah C1, karena C1 sudah berada dalam keadaan penuh gitu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah tentukan nilai potensial kedua kapasitor tersebut sekarang. Jadi pada saat proses mengisinya, berarti kita sama saja mencari beda potensial di titik-titik A dan B ini. Nah, gitu. Oke, kita tahu bahwa pada prinsipnya muatan itu kekal. Jadi Ki yang dibawa oleh C1 di awal itu sama dengan Ki yang ada di dalam rangkaian C1 C2. Nah, itu C1 dan C2. Di mana ini bisa dituliskan berarti Ki awal tadi ya, GGL dikalikan C itu sama dengan, nah, karena rangkaiannya itu dibentuk secara paralel maka potensialnya sama, sehingga aku boleh tulis potensial baru V aksen dikalikan dengan apa itu namanya C ya, C1 plus C2. Nah, C1 plus C2. Oh, berarti dari sini aku boleh katakan bahwa nilai potensial yang sekarang itu sama dengan C-nya C1 dibagi C1 plus C2 dikalikan GGL, potensial yang lama. Nah, karena C2 memiliki dimensi yang sama dengan C1, maka nilai kapasitansinya hanya bergantung dengan dielektrik tadi. Jadi nilai kapasitansi C1 dikalikan dielektrik. Berarti C1 per C1, nah seperti ini, plus, nah, konstanta dielektrikum dikalikan C1 dikalikan GGL yang semula. Terus kita bisa juga mengeliminasi
faktor ini ya, faktor C1, sehingga diperoleh, oh berarti potensial yang sekarang itu sama dengan 1/1 ditambah 3 dikalikan dengan GGL tadi. GGL yang dipakai tadi adalah 48 volt, atau berarti sama dengan 1/4 dikalikan 48, atau berarti sama dengan 12 volt. Oh, berarti sekarang potensial dari rangkaian paralel kapasitor 1 dengan 2 adalah sebesar 12 volt. Nah, gitu ya. Pasti jauh lebih kecil dari yang sebelumnya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, ini dia soal nomor 6. Nah, kita bisa lihat pertanyaannya adalah kita diminta untuk menentukan berapakah kapasitansi yang terdapat di dalam kapasitor dengan penampang yang bentuknya adalah persegi, panjang sisinya 20 cm dengan jarak antar plat 10 mili. Dengan ilustrasi seperti ini, maka sebenarnya kita tahu bahwa kapasitor yang dimaksud adalah kapasitor kosong, sehingga nilai kapasitansinya cukup dituliskan sebagai epsilon 0 A per D. Nah, kapasitansi itu kalau di dalam kapasitor adalah apa itu namanya, bagian penting, karena ukuran performansi dari kapasitor itu memang dinyatakan dalam kapasitansi. Dan nilai kapasitansi hanya bergantung dari dimensi fisik dari si kapasitor. Nah, berarti ini nilainya adalah epsilon 0 dikalikan A. A ini luas penampang platnya, berarti 20 cm kuadrat, 0,2 kuadrat dibagi dengan jarak antar plat 10 mili. 10 kali 10 min 3 berarti 0,01 seperti ini. Atau berarti ini kita bisa tuliskan epsilon 0 ini 0,04 ya, seperti ini, dibagi dengan 0,01, sehingga nilai kapasitansi dari kapasitor yang konstruksinya seperti yang dijelaskan soal nomor 6 adalah sebesar 4 kali epsilon 0. Nah, oke, itu tadi jawaban untuk soal nomor 6. Kita lanjut ke soal berikutnya yang bernomor 7. Nah, kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, ini dia adalah soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7 kita ditanya nih, pada laju berapakah energi ditransfer ke dalam bentuk termal jika beda potensialnya 120 volt itu diterapkan pada sebuah mesin pemanas ruangan yang resistansinya adalah 14,4 ohm ketika panas. Nah, jadi apa yang dimaksudkan dengan laju transfer energi dalam bentuk termal ini menyatakan banyaknya energi yang ditransfer ke perangkat elektronika. Nah, gitu ya. Kemudian energi tersebut akan diterima oleh perangkat elektronika tersebut dan kemudian akan mengeluarkan panas jika dia bertemu resistor. Nah, di mana energi itu satuannya joule per second atau watt. Oh, berarti laju transfer energi ke dalam bentuk termal kalau ada sebuah beda potensial di dalam suatu rangkaian tertutup, itu artinya kita menghitung daya dari rangkaian tersebut. Nah, daya atau yang bisa disebut P ini kan berarti adalah potensial dikalikan dengan arus, di mana menurut hukum Ohm kita tahu bahwa arus itu adalah potensial per R, sehingga potensial dikalikan potensial per resistornya atau resistansinya, atau berarti laju transfer energi itu bisa dituliskan sebagai V kuadrat per R. Nah, seperti ini. Sehingga daya P itu sama dengan 120 kuadrat per 14,4. Atau berarti sama dengan 14400 per 144 kali 10 min 1. Atau berarti dayanya adalah 1000 watt. Nah, 1000 watt ini mempunyai pengertian berarti sama dengan 1000 joule per second. Jadi laju energinya ditransfer menjadi bentuk termal itu setiap 1 detik adalah 1000 joule. Jadi setiap 1 detik rangkaian itu kehilangan 1000 joule karena 1000 joule tadi berubah ya ke dalam bentuk termal. Nah, itu tadi adalah jawaban untuk soal nomor 7. Kita lanjut ke soal nomor 8. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu.
Oke, ini dia soalnya. Soal nomor 8. Jika diletakkan 4 buah muatan yang besar muatannya sama namun jenisnya berbeda, di mana jenis-jenisnya telah dituliskan ya. Ada plus Q, min Q2, plus Q3, min Q4 yang secara berurutan diletakkan pada min 2,2, 2,2, 2,2 dan min 2,2. Maka kita ditanya besar potensial di titik O. Nah, kalau kita diilustrasikan seperti ini, maka pertama-tama kita wajib menggambarkan sumbu kartesian yang kita miliki ya. Ada sumbu Y, terus kemudian ada sumbu X. Kalau kita perhatikan lokasi dari keempat titik Q1, Q2, Q3, Q4 itu membentuk suatu persegi. Nah, sehingga aku bisa gambarkan mungkin perseginya seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, berarti lokasi untuk masing-masing muatan tadi adalah yang pertama di sini ini plus Q1, yang kedua di sini minus Q2, yang ketiga di sini plus Q3, dan yang keempat di sini minus Q4. Nah, itu ya. Min 2,2, 2,2, 2,2 dan min 2,2. Nah, terus kita tahu bahwa potensial akibat sebuah muatan sumber Q dituliskan sebagai 1/4pi epsilon 0 dari besar muatan Q itu, termasuk tandanya ya. Berarti bisa plus, kalau nggak minus dari si muatan Q itu dibagi dengan R. R di sini adalah jarak antara muatan sumber tertentu dengan sebuah titik. Nah, titik yang diamati dalam studi kasus soal nomor 18 ini adalah titik O. Titik O yang berada di tengah atau di pusat kartesian 0,0. Sehingga kita sekarang berarti harus mengamati jarak antara setiap muatan ke titik O. Kita tahu bentuknya persegi. Lokasi setiap muatan ada di ujung-ujung persegi. Terus kemudian berarti titik O ini memotong dari kedua diagonal atas persegi tersebut. Yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan jaraknya untuk setiap muatan ke titik O adalah sama-sama akar dari panjang sisinya. Berarti setengah akar 2 gitu ya. Nah, jadi setengah akar 2, atau mungkin kalau kita kuadratkan 2 akar 2, berarti setengah dari 2 akar 2 itu adalah 1 akar 2. Nah, ini panjangnya sama-sama akar 2. Cuman yang membedakan hanya jenisnya, dimana kita tahu persamaan potensial di titik O itu sama dengan kita menjumlahkan aja ya potensial V ke I, mulai dari I nomor 1 sampai 4. Nah, seperti ini. Berarti kita tinggal menjumlahkan 1/4pi epsilon 0. Terus kemudian R-nya sama kan, sama-sama tadi yang sudah aku hitung, itu sebesar akar 2. Nah, tinggal kita mengalihkan ini. Plus Q, terus kemudian minus Q, plus Q, minus Q. Nah, kita jumlahkan seperti itu. Dikatakan juga bahwa besar muatannya sama nih, maka plus Q min Q plus Q min Q hasilnya pasti 0, sehingga total potensial di titik 0 adalah 0. Oke, itu tadi jawaban untuk soal nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 9. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, di soal nomor 9 ini terkait dengan rangkaian. Dikatakan dua buah resistor identik dengan R1 sama dengan R2 5 ohm dihubungkan secara paralel. Nah, maka mungkin ilustrasinya seperti ini ya. Ada R1, terus kemudian ada R2 dihubungkan secara paralel. Oke, ini R1, R2. Kemudian ada resistor lain nih, R3, yang dipasang secara steril ya dengan dua resistor tadi. Berarti R3 kita bisa letakkan di sebelah sini. Nah, ini R3. Kemudian sistem resistor ini ternyata dihubungkan dengan beda potensial sebesar 50 volt. Oke, berarti kita hubungkan dengan beda potensial sebesar 50 volt. Nah, misalkan beda potensialnya baterai ya. Nah, maka ditanya arus yang melalui R3. Pada dasarnya arus yang melalui R3 itu bisa dicari dengan cara kita mencari terlebih dahulu arus rangkaian, karena nanti arus yang melalui R3 ini sama kayak arus rangkaian secara keseluruhan. Oke, pertama-tama untuk mencari arus kita cari tahu dulu R paralel yang ditimbulkan oleh R1 maupun
R2, di mana R paralel ini rumusnya pakai seper ya, seper RP seper R1 plus seper R2 sama dengan 1/5 ditambah 1/5, atau berarti sama dengan 2/5. Nah, kayak gini. Oh, berarti di sini kita tahu bahwa R paralel untuk 1/2 itu sama dengan 5/2. Nah, itu paralelnya 5/2. Kemudian R paralel ini kita akan seri, kita akan jumlah sehingga membentuk R total ya. R dari 1, sistem 1, 2, dan 3. Berarti R paralelnya 2,5 kita tambah dengan 10. Berarti hasilnya adalah 12,5 volt. Diketahui di soal bahwa potensialnya adalah sebesar 50 volt. Tadi 12,5 ohm. Kemudian diketahui potensialnya sebesar 50 volt, maka arus I menurut hukum Ohm sama dengan potensial dibagi resistansi total yang ekuivalen, atau berarti sama dengan 50 dibagi dengan 12,5. Nah, berarti hasilnya ini nanti sama dengan 4 ampere. Nah, jadi arus yang mengalir di ruas ini yang dilewati oleh R3 ini tadi sama dengan arus rangkaian, yakni sebesar 4 ampere. Oke, itu tadi jawaban untuk soal nomor 9. Kita lanjut ke soal nomor 10. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, ini dia soalnya untuk soal nomor 10. Disampaikan bahwa garis asimtotik pada kurva pengisian kapasitor di mana sumbu vertikal adalah Qc dalam Coulomb, dan sumbu horizontal T dalam waktu second gitu ya, misalkan menunjukkan muatan kapasitor pada saat keadaan tunak. Jika digunakan beda potensial sebesar 10 volt dengan kapasitansi kapasitor sebesar 0,01 farad, maka banyaknya muatan di kapasitor tersebut berapa? Nah, kalau kita lihat reaksi atau kurva pengisian kapasitor itu seperti ini. Jadi di sini Q memang benar dalam Coulomb, di sebelah sini T dalam second, dan kita tahu bentuk kurvanya memang asimptotik ya. Nah, mulai dari 0 ke sebelah sana. Oke, jadi kalau kita gambar kurvanya itu akan berbentuk seperti ini, di mana dia memang asimptotik dan tidak pernah menembus garis putus-putus yang berwarna merah ini. Nah, garis putus-putus yang berwarna merah ini siapa? Ini adalah muatan yang ekuivalen dengan muatan pada saat keadaan tunak. Jadi pada saat kapasitor penuh itu muatannya akan mendekati nilai ini, mendekati nilai Q tertentu, Q aksen misalkan. Nah, Q aksen ini nilainya adalah kapasitansi kapasitornya dikalikan GGR yang diberlakukan. Berarti nilai Q pada saat keadaan tunak itu kalau berdasarkan kasus ini sama dengan 10 volt dikalikan dengan 0,01 farad, atau berarti sama dengan 0,1 Coulomb. Nah, berarti kita tahu bahwa kapasitor tersebut dapat menyimpan sejumlah muatan atau energi dalam bentuk medan listrik, di mana nilai Q-nya adalah sebesar 0,1 Coulomb. Oke, itu adalah soal nomor 10. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu seperti biasa. Oke, ini adalah soal nomor 11. Nah, dimana di soal ke-11 ini kita ditanya nih, cukup unik, besar gaya Lorentz sekarang. Besar gaya Lorentz yang dialami oleh sebuah kawat berarus sepanjang 1 meter yang berada di dalam daerah bermedan magnet. Kuat medan magnetnya hanya 0,1 Tesla. Itu diidentifikasi besar gaya Lorentz yang dialami kawat tersebut adalah 0,04 Newton. Oke, nah terus ditanyanya adalah maka arus yang ada pada kawat tersebut adalah berapa ampere? Kita tahu bahwa setiap kawat berarus yang diletakkan di dalam daerah bermedan magnet akan mengalami gaya Lorentz gitu ya. Dimana gaya Lorentz misalnya adalah vektor I. Nah, gini ya. I dikalikan
Nah, ILB kita bisa tulis seperti itu. Ini besarnya saja ya, kita tidak memperhatikan ungkapan vektornya. Jadi ILB, di mana I arus, L adalah panjang kawat berarus, dan B ini adalah medan magnet tempat mereka berada. Berarti kalau kita tuliskan hasilnya ya 0,04 sama dengan arus I, kita ingin cari tahu panjangnya sebesar 1 meter dan medan magnetnya sebesar 0,1 Tesla. Oh, berarti dari sini aku akan dapatkan nilai arus I-nya. Nah, berarti arus I-nya itu sama dengan 0,04 dibagi dengan 0,1. Atau berarti sama dengan 0,4 ampere. Nah, jadi kita tahu bahwa arus yang mengalir pada kawat tersebut sehingga kawat tersebut mengalami gaya Lorentz sebesar 0,04 Newton itu adalah sebesar 0,4 ampere. Oke, itu pembahasan soal nomor 11. Cukup mudah. Kita lanjut ke soal nomor 12. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Nah, ini dia soal nomor 12. Diketahui bahwa suatu kawat diletakkan berhimpit ya dengan sumbu X dan dialiri arus sebesar 1 ampere dari sumbu X negatif ke sumbu X positif. Medan magnet yang ditemukan di titik 2-20 adalah sebesar titik. Nah, karena lokasi yang diminta itu berada pada Cartesian dimensi 3, maka kita wajib menyediakan bentuk di Cartesian dimensi 3, di mana bentuk standarnya di sini adalah sumbu X, di sini sumbu Y, dan di sebelah sini adalah sumbu Z. Dikatakan bahwa ada kawat berarus, kawat yang dialiri arus dan berhimpit dengan sumbu X. Maka lokasinya harusnya di sini ya. Nah, jadi lokasinya seperti ini. Dia berhimpit dengan sumbu X, arusnya mengalir dari X negatif ke X positif. Oh, berarti arahnya ke sana. Nah, ini kawatnya. Kemudian ditanyanya medan magnet yang ditemukan di 2-20. Bagaimana kita mencari 2-20? Berarti X-nya positif 2 mungkin di sini. Y-nya bernilai negatif ya. Nah, jadi di sini misalkan negatif 2 misalkan di sini. Yang ini tadi positif 2. Terus ya kita tarik garis yang sejajar sumbu X, tarik garis yang sejajar sumbu Y, terus kita ketemu. Oh, berarti titik yang dimaksud adalah titik P. Nah, jika kawat lurus berarus ini mempunyai panjang tak berhingga, maka kita tahu bahwa besar medan magnet di sekitar kawat lurus berarus yang panjang tak berhingga dituliskan sebagai mu0 I per 2 pi A, di mana A kecil adalah jarak tegak lurus ya antara kawat lurus berarus tadi dengan titik yang diamati. Nah, berarti dalam kasus ini disinilah lokasi A-nya. Nah, atau berarti ini bisa dituliskan hasilnya sama dengan 4pi dikali 10 minus 7 dikalikan arusnya adalah sebesar 1 ampere dibagi 2pi dikalikan A. A-nya di sini adalah jaraknya sebesar 2 ya. Kalau satuannya tidak diberikan, maka kita bisa asumsikan dia adalah meter 2 kuadrat. Nah, gitu. Ini kita bisa eliminasi tentunya. Faktor ini dan ini sisa 2 dibagi 4 setengah. Berarti hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat minus 8 B. Nah, minus 8 Tesla. Oke, ini adalah besar dari medan magnetnya. Dan kalau kita ingin melengkapi nih, ke arah mana sih medan magnetnya? Kita bisa mengikuti kaidah tangan kanan. Seolah-olah kawat lurus berarus tadi kita genggam dan tangan kita itu melingkupi kawat lurus tersebut. Nah, seperti ini. Berarti kita tahu bahwa arah medan magnet di titik A itu adalah ke sumbu Z negatif. Atau berarti kita bisa tambahin sebagai minus K head. Nah, itu tadi jawaban untuk soal nomor 12. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 13. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, ini dia soalnya. Nah, diceritakan bahwa di ujung persegi diletakkan 4 kawat berarus dengan arah arus memasuki bidang gambar.
Oke, berarti tinjauannya bidang gambar ini sebagai bidang pengamatan kita dan arusnya memasuki bidang gambar. Dan kita tahu bahwa kuat arus keempat kawatnya sama, panjangnya tak berhingga. Nah, sehingga ilustrasi untuk bentuk di atas, misal, nah seperti ini aku punya persegi, maka kawat-kawat berarus itu diletakkan di setiap ujung-ujungnya. Di sini, nah tanda cross X ini artinya masuk bidang, arah arusnya ini juga sama, arah arusnya masuk bidang. Ini arah arusnya juga masuk bidang, ini arah arusnya juga masuk bidang, dan kuat arusnya sama. Jadi di sini I, di sini juga I, di sini I, di sini juga I. Nah, yang ditanya adalah besar medan magnet di titik O. Titik yang berada di pusat persegi adalah titik-titik. Nah, berarti O yang ada di sini kita bisa cari menggunakan lagi-lagi kaidah tangan kanan. Kita lihat pengaruhnya oleh si muatan 1 dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Kita mengarahkan ibu jari kita arahnya masuk ke bidang. Kita tahu bahwa efek medan magnet yang dihasilkan oleh kawat 1 itu ke arah sana ya. Nah, jadi dia ke arah sana. Ini B1. Sementara oleh kawat 2, kalau kita menggunakan kaidah tangan kanan, dia ke arah sebelah sana ya. Nah, jadi mau ke arah diagonal yang menuju ke muatan 1. Ini B2. Sementara kalau kita tinjau untuk muatan 3 dengan kaidah tangan kanan, dia justru arahnya ke sebelah sana. Ini B3. Begitu pula dengan B4. Nah, dengan muatan yang dengan kawat berarus yang keempat, arahnya ke sebelah sana. Ini B4. Sehingga apa? Karena keempat vektor ini untuk masing-masing dua vektornya adalah sesumbu dan arahnya berlawanan, maka resultannya akan jadi 0. B2 plus B4 akan menjadi 0, B1 plus B3 akan menjadi 0. Kenapa? Karena meskipun B sama dengan mu 0 dikalikan I per 2 pi A, namun nilai A-nya sama. A1 sama dengan A2, sama dengan A3, sama dengan A4. Sehingga apa? Sehingga medan magnet di titik 0 itu adalah sama dengan penjumlahan ya, mulai dari B1 ditambah B2 ditambah B3 ditambah B4, dimana hasilnya sama dengan 0. Oke, itu tadi hasil dari soal nomor 13. Kita masuk ke soal nomor 14 sekarang. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, jadi soal nomor 14 kita diminta untuk mencari impedansi, di mana impedansi bisa dituliskan sebagai nah ini ya soalnya. Nah, di mana impedansi bisa dituliskan sebagai Z. Nah, seperti yang kita kenal. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Besar impedansi dari suatu rangkaian yang memiliki resistansi resistor 10 ohm, induktansi 10 Henry, kapasitansi kapasitornya 10 coulomb. Nah, 10. Nah, ini mungkin kita perlu larat ya. Satuannya bukan 10C tapi 10 F farad. Dirangkai dengan GGL yang memiliki driving frekuensi sekian. Nah, sebelum kita menghitung lebih lanjut, kita akan mencari terlebih dahulu nilai reaktansi kapasitifnya XC. XC berarti rumusnya adalah 1 per omega driving atau driving angular frekuensi gitu ya, dikalikan dengan C-nya kapasitansi kapasitor. Berarti sama dengan 1 dibagi 100 dikaliin dengan 10 farad, atau berarti sama dengan 10 pangkat min 3 ohm. Ini reaktansi yang ditimbulkan oleh kapasitor. Sementara reaktansi yang ditimbulkan oleh induktor sama dengan omega D atau driving angular frequency dikalikan dengan H. Nah, atau dikalikan dengan L ya lebih tepatnya. Nah, gini penulisannya. Nah, di mana ini berarti sama dengan 100 dikalikan dengan L-nya 10. Nah, itu berarti 10 pangkat 3 ohm. Kita tahu nih, rumus untuk Z nilai impedansi adalah akar dari R kuadrat plus XL min XC kurung kuadrat. Nah, seperti ini. Atau berarti sama dengan akar dari R kuadrat itu 100. Nah, gini ya, akar dari 100 ditambah XL min XC.
berarti 1000 dikurangi dengan berapa itu? 0,001 kuadrat. Oke. Nah, ini kita bisa katakan nilainya sudah cukup mendekati 1000 dikurangi 0 ya. 1000 dikurangi 0 kuadrat ya 1000. Berarti 100 tambah 1000, 1100. Nah, berarti nilainya kira-kira akar dari 1100 atau berarti sama dengan 10 akar 11. Nah, itu tadi adalah cara menghitung impedansi. Nah, di mana dalam kasus ini berarti nilai reaktansi yang ditimbulkan oleh kapasitor cukup kecil ya, atau sangat kecil bisa kita bilang, dibandingkan dengan reaktansi-reaktansi lainnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Nah, di mana kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, dikatakan bahwa sebuah gelombang yang dipancarkan oleh radar mobil polisi yang sedang mendekat ke sebuah mobil penumpang umum. Nah, itu di mana situasinya kecepatan relatif mobil polisi terhadap mobil penumpang umum adalah 2. Nah, ini berarti 2 ini kita bisa sebut sebagai VR. Nah, terus frekuensi gelombang yang dipancarkan adalah sebesar 300 Hz. Yang ditanya adalah berapa frekuensi yang ditangkap oleh penumpang pada mobil tersebut. Nah, frekuensi yang ditangkap bisa kita nyatakan sebagai FO. Jika kecepatan relatifnya sangat kecil dibanding kecepatan cahaya, maka FO sama dengan Fs ditambah Fs dikali buka kurung 1 ditambah kecepatan relatif per C. Nah, penulisan plus di sini dilakukan gara-gara mobilnya mendekat ya. Jadi mobil atau sumber bunyinya mendekat menurut hukum efek Doppler gelombang seperti ini. Berarti ini bisa dituliskan sama dengan 300 kali 1 ditambah 2 per 3 kali 10 pangkat minus 8. Nah, kayak gitu. Atau berarti sama dengan 300 dikali dengan 1 ditambah berarti ini 0,6. Nah, dikalikan berapa itu? 10 pangkat 8. Ini tidak ada minusnya ya, karena kecepatan cahaya berarti naik ke atas 10 pangkat minus 8. Nah, atau berarti nilai dari frekuensi yang didengar itu ya kurang lebih sekitar 300, sekian. Nah, gitu. Jadi 300, mungkin 00 sekian Hz. Nah, ini adalah penerapan dari efek Doppler dari gelombang bunyi, gelombang yang dipancarkan oleh sebuah sumber bunyi yang sedang mendekat ke benda lain. Jadi seperti itu pembahasan 15 nomor untuk video edisi 45 menit tembus 15 soal di Fisika 2B ini. Nah, jika para sobat master ingin tahu bagaimana cara memahami atau cara melihat mengidentifikasi soal-soal dengan lebih cepat dan tepat, nah, kalian bisa temukan jawabannya di Master TPB. Terima kasih. Sampai jumpa. Aku tunggu di Master TPB.